Hai Sobat Pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita menjelaskan tentang siklus sistem perpajakan. Apa aja sih siklus sistem perpajakan? Mari kita tonton videonya. Siklus perpajakan yang pertama ialah NPWP. Apa sih yang dimaksud dengan NPWP? NPWP adalah nomor identitas resmi yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak. Pengertian NPWP itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 KUP Pasal 1 Ayat 6. Dan NPWP fungsinya ialah untuk mengetahui identitas wajib pajak dalam setiap kegiatan perpajakan, baik dalam hubungan dengan pemerintah maupun pihak lain, misalnya untuk keperluan usaha, perbankan, dan administrasi tertentu. Bagi penduduk Indonesia, NIK dapat digunakan sebagai NPWP sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Setelah mengetahui NPWP dan mempunyai NPWP, lanjut langkah selanjutnya pencatatan atau pembukuan. Pencatatan adalah kegiatan mencatat secara sederhana penghasilan atau peredaran usaha sebagai dasar perhitungan pajak. Dan pembukuan adalah pencatatan yang lengkap dan sistematis tentang harta, kewajiban, dan modal, dan penghasilan. Biaya untuk menyusun laporan keuangan sebagai dasar perhitungan pajak yang sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 KUP Pasal 1 Ayat 29. Setelah melakukan pencatatan atau pembukuan, langkah selanjutnya ialah pembayaran atau penyetoran. Pembayaran atau penyetoran pajak ialah kewajiban pajak untuk membayar pajak terutang ke kas negara sesuai waktu dan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 10, pajak yang terutang harus dibayar atau disetor ke kas negara sesuai ketentuan waktu dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Dan di Pasal 9 UU KUP, Menteri Keuangan menetapkan jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak paling lama 15 hari setelah pajak terutang atau masa pajak berakhir. Dan setelah melakukan pembayaran atau penyetoran, wajib pajak harus melaporkan SPT. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 KUP Pasal 1 Ayat 11, surat pemberitahuan adalah surat yang berisi laporan wajib pajak mengenai perhitungan, pembayaran, atau pemotongan atau pemungutan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan di Pasal 3 Ayat 2, wajib pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Langkah berikutnya ialah penelitian. Penelitian dalam perpajakan bertujuan untuk menilai kelengkapan dan kebenaran formal SPT yang disampaikan wajib pajak. Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU KUP, pejabat yang berwenang dapat melakukan penelitian atas SPT yang disampaikan wajib pajak untuk memeriksa kebenaran dan kepatuhan wajib pajak. Dan di Pasal 3 Ayat 5 UU KUP, SPT dianggap tidak disampaikan apabila tidak diisi dengan lengkap, tidak akan ditandatangani, atau tidak dilampiri dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya, pemeriksaan. Proses pengecekan dan pengujian data perpajakan wajib pajak untuk memastikan pajaknya telah dihitung, dibayar, dan dilaporkan sesuai dengan ketentuannya. Dalam Pasal 16 Ayat 1 UU KUP, pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Jadi yang
berwenang untuk melakukan pemeriksaan ialah pejabat yang berwenang atau pihak lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan untuk menguji kebenaran, kecukupan, dan ketelitian surat pemberitahuan, pencatatan, pembukuan, atau dokumen lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Setelah melakukan penelitian, pemeriksaan, dan langkah selanjutnya ialah penyidikan. Apa sih yang dimaksud dengan penyidikan? Penyidikan ialah rangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti secara sistematis guna menemukan dan membuktikan adanya pelanggaran hukum perpajakan. Dalam konteks perpajakan, penyidikan dilakukan ketika ada dugaan tindak pidana seperti penggelapan, pemalsuan, atau kecurangan yang merugikan negara. Di dalam pasal 44 UU KUP yang berbunyi mengatur bahwa pejabat yang berwenang wajib melakukan penyidikan jika ada bukti yang cukup dugaan tindak pidana perpajakan. Penyidikan ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti pelanggaran pajak secara hukum. Langkah selanjutnya ialah penetapan. Penetapan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, surat tagihan pajak (STP), dan yang kedua, surat ketetapan pajak (SKP). Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang surat tagihan pajak terlebih dahulu, STP. Pada pasal 1 ayat 20 UU KUP, surat tagihan pajak adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menagih pajak yang terutang beserta sanksi administrasi yang belum atau kurang dibayar oleh wajib pajak. Dan di pasal 13 ayat 1 UU KUP, pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat tagihan pajak untuk menagih kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan, penilaian, atau ketentuan perpajakan lainnya. Dan yang kedua, kita akan menjelaskan tentang surat ketetapan pajak (SKP). SKP itu ada di pasal UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 15. Surat ketetapan pajak (SKP) ialah surat yang berisi tentang ketetapan jumlah pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau penilaian tertentu yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, jika WP berat sebelah dengan keputusan dari DJP, maka wajib pajak boleh melakukan pembetulan, pengurangan, atau penghapusan sanksi dengan syarat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan. Jika WP ingin melakukan pembetulan SPT, diperbolehkan jika DJP belum melakukan pemeriksaan. Ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 KUP Pasal 8 Ayat 1. Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT yang telah disampaikan dengan ketentuan DJP belum melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, pengurangan sanksi dan penghapusan sanksi. Wajib pajak diperbolehkan untuk meminta keringanan penghapusan, potongan atas denda atau sanksi administrasi pajak yang dikenakan, dan pasti ada syarat yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dan di pasal 31 ayat 1 UU KUP, dalam hal tertentu, DJP dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi pajak yang terutang karena kesalahan atau kelalaian wajib pajak jika memenuhi syarat tertentu. Oke sobat pajak, selanjutnya keberatan. Jika wajib pajak mendapatkan surat ketetapan pajak (SKP), maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan
dan wajib pajak hanya diperbolehkan kepada DJP jika wajib pajak merasa keputusan pajak belum puas. Contoh, jumlah pajak yang harus dibayar dirasa kurang tepat, wajib pajak bisa mengajukan keberatan untuk meminta peninjauan ulang. Pada pasal 13 ayat 1 UU KUP, wajib pajak atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, selanjutnya banding atau gugatan. Wajib pajak dapat mengajukan banding jika keberatan keputusan pajak ditolak atau tidak dikabulkan seluruhnya oleh DJP berdasarkan pasal 28 ayat 1 UU KUP. Wajib pajak atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan banding atas keputusan keberatan yang tidak menguntungkan kepada pengadilan pajak. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 27 Ayat 5D dikenakan sanksi admin atas banding diterima sebagian atau ditolak sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding, lalu dikurangi dengan pajak yang disetujui oleh wajib pajak dan sudah dibayar. Setelah wajib pajak melakukan banding atau gugatan, langkah selanjutnya ialah peninjauan kembali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 275E, peninjauan kembali dilaksanakan dan diputuskan oleh pengadilan pajak. Dan ini adalah cara terakhir bagi wajib pajak untuk meminta pengadilan pajak meninjau ulang putusan yang sudah diputuskan dan bersifat tetap, tidak bisa diganggu gugat lagi. Kenapa sih bisa mengajukan peninjauan kembali? Mungkin setelah adanya putusan, ada bukti baru yang sangat penting, tapi sebelumnya belum diketahui, dan mungkin juga ada kesalahan serius dalam keputusan karena penerapannya, aturannya salah. Setelah wajib pajak ditinjau kembali, maka akan ada hasil, yaitu restitusi dan penagihan. Pertama yang kita jelaskan yaitu penagihan. Proses yang dilakukan oleh DJP untuk menagih pajak yang sudah ditetapkan tapi belum atau kurang bayar oleh wajib pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan. Batas waktunya kapan? Batas waktunya ialah ada di pasal 18 ayat 1. Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 14 ayat 1, pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat tagihan pajak untuk menagih kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan, penilaian atau ketentuan perpajakan lainnya. Jadi, jika wajib pajak kurang pembayaran pajak terutang, maka pejabat yang berwenang dapat menerbitkan STP, surat tagihan pajak, sesuai dengan pasal 14 ayat 1. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang restitusi. Restitusi ialah pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh pemerintah kepada wajib pajak yang telah membayar pajak lebih dari yang seharusnya. Ini bisa terjadi karena yang pertama, kesalahan perhitungan wajib pajak, kesalahan dalam penetapan pajak oleh DJP, kredit pajak yang belum dimanfaatkan, atau alasan lain sesuai peraturan perpajakan. Dalam pasal 17A ayat 1,
wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak dan ternyata kelebihan pembayaran berhak mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut setelah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi. Oke sobat pajak, ternyata kita sudah tidak berasa udah di ujung pembahasan. Itulah pembahasan tentang siklus sistem perpajakan. Teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.